Jawa di antara gunung dan sungai. Perpindahan Mataram ke Jawa Timur. Sejak tahun 856, keturunan Sanjaya yang beragama Hindu Siwa mendominasi tanah Jawa. Wangsa Sailendra tersingkir. Sriwijaya menjadi pihak yang paling dirugikan. Kehilangan kendali atas tanah Jawa. Hubungan penguasa baru dengan sisa Sailendra digambarkan dengan apik di Prasasti Wanua Tenah Tiga. Diceritakan bahwa sebidang tanah Sima telah diberikan kepada Vihara Buddha oleh Raja Panangkaran. Kemudian Rakai Warak penerus Panangkaran membatalkan status tanah Sima tersebut. Hingga di masa Rakai Garung, status tanah Sima dan Vihara Buddha dipulihkan kembali. Namun putranya, Rakai Pikatan, sekali lagi membatalkan tanah Sima dan mengusir para biksu pergi. Penerus Rakai Pikatan, 7 orang raja, tidak semuanya raja-raja yang kuat. Kekuasaan terfragmentasi menjadi raja-raja kecil yang lemah. Ada yang hanya berkuasa belasan hari dan kabur dari istana. Bahkan ada masa 7 tahun tanpa raja. Chaos. Diahwawa berkuasa sejak tahun 928, meninggalkan 4 prasasti, semuanya di Jawa Timur. Diduga, ia telah mulai memindahkan pusat kerajaannya di Jawa Timur. Teori paling terkemuka tentang pindahnya Mataram ke Jawa Timur dibuat oleh geolog Belanda bernama Van Bamelen. Ia menyebut penyebab kepindahan Mataram adalah letusan mahadahsyat Gunung Merapi di era Mpu Sindok. Satu bencana besar dari gunung. Tapi, tunggu dulu. Ini adalah teori yang sesat dan menyesatkan. Tidak didukung data dan logika. Mengapa? Tidak ada data geologis yang membuktikan secara tepat bahwa telah terjadi letusan dahsyat antara tahun 920 hingga 930. Hanya otak-atik Gatot. Kedua, sepanjang tahun 920 hingga 940, puluhan batu prasasti telah didirikan para penguasa Mataram. Sepanjang tahun, tidak satu pun menceritakan tentang letusan dahsyat Gunung Merapi yang memaksa mereka pindah. Prasasti-prasasti ini adalah sumber primer paling relevan. Ketiga, teori letusan gunung pasti berasal dari ahli yang tidak paham sejarah dan kepercayaan orang Jawa terhadap gunung. Selama ribuan tahun, penguasa Jawa telah menyaksikan puluhan gunung meletus. Tidak satu pun yang membuat mereka menyerah terhadap gunung. Gunung untuk dihormati, didekap, disembah. Lari dari gunung bukan pilihan orang Jawa. Tentu kalian masih ingat Mbah Marijan yang memilih menemani Gunung Merapi pada letusan tahun 2010. Ia memilih cara seperti para leluhurnya. Selain letusan gunung, apa penyebab yang lebih kuat? Ada alasan lain yang lebih didukung data di prasasti Anjuk Ladang bertahun 937 masa Raja Mpu Sindok. Menceritakan tentang kemenangan pasukan Mpu Sindok melawan tentara Sriwijaya yang terus mengejarnya. Nyatanya, 1 abad setelah kekalahan proksinya Sailendra, Sriwijaya terus berusaha menaklukkan Jawa. Konflik terus berlanjut. Meskipun penguasa Jawa sudah mulai bergeser ke Jawa Timur sejak era Diahwawa. Ketegangan ini dipantau dinasti Sung di Cina. Catatan Istana Sung tahun 992
mengisahkan utusan Sriwijaya yang tidak bisa pulang karena negerinya diserang oleh Jawa. Serangan Jawa ke Sriwijaya pada tahun 990-an di era Raja Dharmawangsa Teguh juga dibenarkan dalam Prasasti Pucangan. Prasasti Pucangan juga menceritakan akhir yang sangat menyedihkan. 24 tahun setelah diserang, Sriwijaya membalas. Pada malam pesta pernikahan Airlangga, Sriwijaya bersama pasukan Luaram menyerbu Istana Medang. Semuanya dihancurkan, diruntuhkan. Kematian Istana Medang. Airlangga, satu-satunya yang selamat, menyebut tragedi itu Mahapralaya, bencana besar yang berasal dari permusuhan manusia selama berabad dari arah Sriwijaya, bukan dari letusan gunung. Alasan terakhir kepindahan Mataram ke Jawa Timur, dan ini lebih futuristik, adalah Sungai Brantas di Jawa Timur. Pertemuan orang Medang dengan Sungai Brantas adalah pertemuan takdir. Pertemuan yang akan mengubah orang Medang selamanya. Sungai Brantas bersumber di kaki Gunung Arjuno, melingkari sebagian Jawa Timur sepanjang 320 km, termasuk Tamblang atau Tembelang dan Watu Galuh di Jombang Utara, tempat pusat kerajaan Pusindok mulai berpijak dan berakhir di pantai Surabaya atau Sidoarjo. Daerah sepanjang aliran Sungai Brantas adalah lahan pertanian yang sangat subur karena diperkaya material sungai dan memungkinkan pengembangan irigasi yang semakin maju. Ini membuat hasil panen di kerajaan-kerajaan Jawa Timur berlipat ganda. Prasasti Kamalakian bertahun 1037 di Sidoarjo mengisahkan Airlangga yang membangun bendungan Wringin Sapta untuk mengalihkan aliran Brantas agar tidak membanjiri lahan pertanian. Sungai Brantas juga merupakan jalan tol yang membawa surplus panen petani ke Muara, ke pelabuhan laut, dan selanjutnya berjumpa perdagangan regional dan internasional. Kali ini, penguasa Jawa Timur telah menemukan jalan mudah ke laut melalui Sungai Brantas dan juga Bengawan Solo. Ini melampaui pencapaian leluhurnya di Jawa Tengah. Sungai membawa kemakmuran dan juga pragmatisme, sebagaimana ciri air yang terus mengalir. Orang Jawa tidak meninggalkan gunung, tapi mengawinkannya dengan sungai yang posisinya semakin penting. Gunung adalah keyakinan, sungai adalah kemakmuran.